Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Fikri Maulada. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Songgon. Saya juga mahasiswa PPG PAI Batch 2 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Berikut video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke materi di semester genap di tahun ajaran 2024-2025 dan kita sudah masuk di materi bab 2 yang minggu kemarin kita sudah belajar di bab pertama di semester genap. Jadi materi kita hari ini adalah bersyukur dengan akikoh, peduli sesama dengan berkurban. Nah, ini adalah materi baru kita yang akan kita pelajari hari ini dan beberapa pertemuan yang akan datang. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Seperti biasa dan sesuai kesepakatan, silakan siapa yang ingin memimpin doa untuk pelajaran hari ini? Saya. Silakan Hamid. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Hamid dan semuanya sudah berdoa sebelum pembelajaran. Kemudian selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan juga jiwa patriotisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan saya minta semuanya untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Baik anak-anak, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, saatnya saya menanyakan kondisi kalian hari ini. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Senang ya. Ya ya. Ada yang sedih hari ini? Tidak. Ada yang marah hari ini? Tidak. Ada yang ngantuk hari ini? Tidak. Alhamdulillah semuanya bahagia ya. Baik anak-anak, saya mengingatkan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, yang pertama kelas harus bersih. Ada sampah di sekitar kalian, coba dicek kanan kiri kalian. Tidak. Kemudian kita harus saling menghargai. Tentunya tepat waktu nanti jika ada penugasan. Dan pakaian sudah rapi semua, silakan dicek. Sudah. Dan yang terakhir harus bersikap sopan di kelas. Jadi semuanya ini kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Semuanya saya minta untuk mengikuti dan menyepakati dan menjalankan kesepakatan ini. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Yang pertama, Adelia ada. Kemudian Aden ada. Dinda ada. Sakit Dinda. Ya. Aura ada. Sakit. Kemudian Ahmad Ridho Sofyan ada. Izin. Baik anak-anak, semoga yang tidak masuk hari ini, tidak hadir hari ini, kedepannya bisa hadir dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Selanjutnya, ice breaking. Nah, hari ini saya memberikan ice breaking kepada kalian. Ini adalah ice breaking tentang asa otak. Sudah siap kalian untuk ice breaking? Siap. Oke.
Yang pertama, silakan dijawab, tebak tulisan yang ada dalam gambar ini. Silakan, saya beri waktu 10 detik. Mata kaki. Mata kaki. Sekarang kita lihat apakah benar mata kaki? Ya. Ya, benar. Berikan tepuk tangan kepada kita semua. Selanjutnya di sini ada gambar ini. Silakan dilihat. Sariawan Lidah. Sariawan lidah. Coba kita lihat jawabannya. Ya, berikan tepuk tangan kepada kita semua. Ya, berikan kepada yang perempuan. Silakan. Korek kuping. Korek kuping. Kita lihat jawabannya. Berikan tepuk tangan kepada kita semua. Ya, anak-anak, ini adalah ice breaking singkat, sederhana, tapi lumayan mengasah otak kita. Kemudian selanjutnya, review materi sebelumnya. Anak-anak, kira-kira masih ingat materi yang kita pelajari pada minggu lalu? Masih. Nah, saya mau satu anak untuk menjelaskan atau menginformasikan kepada saya dan teman-teman yang lain materi apa yang kita pelajari pada minggu sebelumnya. Ada yang mau? Saya. Silakan, Friska. Materi sebelumnya tentang jujur kepada sesama manusia. Saat materi tersebut kita diajarkan untuk selalu jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, betul sekali. Jadi review materi sebelumnya, materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya adalah materi tentang jujur kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk selalu bersikap jujur kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Baik, berikan tepuk tangan kepada Friska dulu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, kalau kemarin kita belajar jujur, hari ini kita belajar materi tentang penyembelihan hewan, baik itu dari akikoh dan pelaksanaan kurban. Jadi bagaimana nanti kita bisa memahami materi tentang akikoh, kurban, dan penyembelihan hewan sesuai syariat Islam. Jadi setelah pembelajaran ini dan beberapa pertemuan selanjutnya, saya berharap kalian semua bisa paham apa akikoh, apa itu kurban, dan bagaimana tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam. Selanjutnya anak-anak, di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini sebelum masuk materi, saya mau tanya kepada kalian. Pertanyaan pemantik yang pertama, saya minta kepada satu anak laki-laki untuk menjawab pertanyaan yang ada di depan ini. Pertanyaannya, siapakah di antara kalian yang pernah menghadiri acara akikoh? Tentunya di masyarakat atau di lingkungan atau tetangganya ya. Kemudian, apa yang kalian ingat tentang acara tersebut? Ada yang bisa jawab? Saya. Silakan Fikri. Saya pernah di lingkungan saya ada acara akikohan atau selamatan. Ada acara akikohan, Fikri diundang ikut acara selamatan. Nggih. Nggih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Fikri. Baik anak-anak, ini beranjak ke pertanyaan pemantik yang kedua. Nah, ini saya minta untuk yang menjawab pertanyaan ini bebas, boleh laki-laki, boleh perempuan. Pertanyaannya adalah, siapakah di antara kalian semua yang pernah membagikan daging kurban ke lingkungan sekitar dan ceritakan? Ada yang mau menceritakan? Saya, Pak. Silakan Karisa. Saya pernah membagikan daging kurban ke tetangga sekitar saat Idul Adha. Karisa pernah membagikan daging kurban sapi atau kambing? Sapi. Sapi di lingkungan sekitar saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Adha. Berikan tepuk tangan kepada Karisa. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang ketiga. Ini sangat erat hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Pertanyaannya, siapakah di antara kalian yang pernah ikut dalam proses penyembelihan? Ada yang pernah di sini? Saya, Pak. Silakan Aden. Saya pernah diajak saudara saya menyembelih ayam dan sapi. Menyembelih ayam dan sapi. Berarti Aden pernah juga ikut menyembelih? Pernah. Pernah. Berikan tepuk tangan kepada Aden. Nanti anak-anak, kalau kalian setelah mempelajari materi ini, terus kalian masih bingung materi tentang bagaimana tata cara penyembelihan hewan, kalian bisa langsung tanyakan kepada Aden. Karena Aden pernah diajak saudaranya melaksanakan proses penyembelihan hewan. Selanjutnya anak-anak, tadi sudah 3 pertanyaan pemantik yang erat kaitannya dengan materi hari ini. Kemudian selanjutnya adalah membentuk kelompok diskusi. Nah, jadi di sini ada siswa laki-laki, ada siswi perempuan. Ini akan saya bagi kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah
kita bagi pada pertemuan sebelumnya. Jadi nanti akan saya bagi sebuah LKPD masing-masing kelompok. Silakan nanti masing-masing kelompok mendiskusikan LKPD tersebut yang berisi masalah tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah siap kalian untuk berdiskusi? Siap. Sebelum berdiskusi, nanti ketika saya mengucapkan semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 kami siap beraksi Zenith Force, yes. Bisa ya? Bisa. Pagi, 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 kami siap beraksi Zenith Force? Yes. Saya coba dulu. Semangat pagi. Pagi, 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 kami siap beraksi. Jennifer, yes. Jangan lupa ya, nanti kalau di tengah kegiatan diskusi atau presentasi ataupun sebelum kegiatan penutup, ketika saya mengucapkan semangat pagi, jawabannya kalian seperti itu. Selanjutnya, membentuk diskusi kelompok. Di sini saya ada beberapa gambar. Yang pertama ada gambar menyembelih, orang yang menyembelih. Kemudian ada gambar bayi laki-laki, ada gambar bayi perempuan, ada gambar seorang ibu menggendong bayi, ada gambar seekor kambing, 2 ekor domba, dan seekor ayam. Nah, dari gambar ini, nanti kalian bisa membayangkan kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini. Kalau dari judul tadi sudah tahu, akikah, kurban, dan penyembelihan hewan. Tapi kata kuncinya nanti akan kita bahas setelah gambar ini. Nah, kata kunci pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang akikah, akan mempelajari tentang kurban, dan akan mempelajari tentang bagaimana tata cara penyembelihan hewan secara hukum Islam. Oke. Sebelum berdiskusi kelompok, saya akan menampilkan video pembelajaran tentang akikah, kurban, dan penyembelihan hewan. Silakan disimak baik-baik sebelum nanti LKPD-nya akan saya bagi kepada kalian. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 9 bab 4, yaitu tentang akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Dalam Islam diajarkan bahwa setiap hewan sebelum dikonsumsi harus disembelih terlebih dahulu. Karena apabila hewan telah disembelih akan menjadi lebih sehat untuk dikonsumsi. Sekarang setelah menonton video penjelasan tentang materi tersebut, kita lanjut ke materi selanjutnya atau kegiatan selanjutnya, yaitu mendiskusikan LKPD. Seperti yang sudah kita sepakati tadi, kelompok adalah kelompok yang sudah kita bagi pada pertemuan sebelumnya. Silakan sekarang semuanya saling berhadapan dengan kelompoknya. Saya beri Baik anak-anak, waktunya diskusi sudah selesai. Sekarang silakan setiap kelompok untuk mempersiapkan LKPD-nya untuk dipresentasikan. Silakan semua mempersiapkan. Selanjutnya sebelum presentasi, saya akan membacakan rubrik penilaian yang hari ini kita laksanakan. Jadi penilaian yang saya amati mulai tadi adalah penilaian saat presentasi nanti, kemudian saat diskusi tadi ketika kalian diskusi, kemudian materi LKPD yang kalian jawab pada LKPD yang akan saya nilai. Kemudian anak-anak, di sini kalian nanti ketika presentasi bisa bersumber jawaban kalian itu dari buku pegangan siswa, buku paket atau LKS, LKPD, atau kalian bisa browsing lewat Google.
bisa ayatnya mengambil dari buku hadis atau ayat Al-Quran dan buku fikih dan buku agama lainnya. Kemudian nanti produk hasil diskusinya setelah presentasi kalian akan saya berikan link Google Drive untuk mengupload hasil diskusi dan presentasinya berupa poster bergambar, silakan, berupa makalah boleh, kemudian berupa pop-up book juga boleh, dan berupa video yang menjelaskan tentang materi hari ini juga saya perbolehkan. Jadi sekarang tugas kalian hari ini hanya diskusi dan presentasi. Untuk tugas ini nanti setelah selesai pembelajaran. Silakan, ada yang mau maju duluan presentasi, kelompok mana dulu? Silakan kelompoknya Nadine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil LKPD penyembelihan hewan. Bagaimana hukum penyembelihan hewan dengan alat selain pisau, seperti menggunakan mesin atau listrik? Jadi jawabannya yaitu penyembelihan menggunakan alat modern seperti mesin atau listrik diperbolehkan selama memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, proses pemotongan saluran pernapasan, saluran makanan, dan pembuluh darah. Yang kedua, nama Allah disebut saat memulai penyembelihan. Dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah di atasnya, maka makanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mesin yang memotong dengan mekanisme otomatis juga harus dioperasikan oleh seseorang muslim yang menyebut bismillah saat memulai. Jika mesin beroperasi tanpa menyebut nama Allah, maka hewan tersebut tidak halal. Sebelum kami mengakhiri presentasi pada kali ini, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan Yunita. Presentasi kelompok 1 sudah cukup baik, tapi saya belum terlalu paham tentang dalilnya. Tolong jelaskan kembali. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah di atasnya, maka makanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik, setelah kelompok 1, adakah yang mau presentasi selanjutnya? Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil EKPD penyembelihan hewan. Apakah hewan yang disembelih tanpa menyebut Allah tetap halal? Jawabannya, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah menjadi tidak halal, kecuali dalam kondisi lupa. Jika lupa menyebut nama Allah, hewan tersebut tetap halal berdasarkan dalil. Berikut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku untuk kesalahan, kelupaan, dan apa yang mereka lakukan karena keterpaksaan. Namun, jika dengan sengaja tidak menyebut nama Allah, sembelihan tersebut haram, sebagai firman Allah, dan janganlah kamu memakan hewan yang tidak disebut nama Allah ketika penyembelihannya. Sekian dari saya. Mungkin ada yang bertanya? Silakan, ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 2? Silakan Lia. Presentasi dari kelompok 2 sudah sangat baik, tetapi tolong jelaskan kembali tentang firman Allah mengenai tantangan pengambilan hewan.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk firman Allah, dan janganlah kamu memakan hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali ke tempatnya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah 2 kelompok presentasi LKPD yang sudah didiskusikan. Nah, sekarang saya mau mengetes dulu bagaimana semangat kalian. Semangat pagi. Pagi. Siap beraksi Jennifer. Yes. Alhamdulillah masih semangat semua ya. Nah, dari kelompok 2 tadi secara keseluruhan sudah sangat bagus, sudah bisa menunjukkan materi presentasi sesuai dengan apa yang diinginkan pada LKPD-nya, dan sudah menunjukkan dalil sama seperti kelompok pertama yang presentasi tadi. Silakan setelah kelompok 2, ada yang mau presentasi selanjutnya? Silakan kelompok 3. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil LKPD tentang kurban. Pertanyaannya, bolehkah 1 ekor sapi digunakan untuk berkurban atas nama banyak orang dan berapa batas maksimalnya? Jawabannya, 1 ekor sapi atau unta boleh digunakan untuk kurban atas nama maksimal 7 orang. Hal ini berdasarkan hadis, kami pernah berkurban bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan Hudaybiyah dengan seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Namun, semua orang yang tergabung dalam satu sapi harus memiliki niat yang sama, yaitu kurban atau ibadah lainnya, seperti akikah atau nazar. Jika lebih dari 7 orang, maka kurban tersebut tidak sah karena melanggar batasan syariat. Dalil tambahan dari fikih. Dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali disebutkan bahwa niat dan jumlah peserta kurban harus sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak lebih dari 7 orang per hewan besar. Silakan anak-anak, ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 3? Silakan, Hamid. Presentasi dari kelompok 3 sudah baik. Saya akan bertanya, saat menyembelih hewan kurban, jika orang yang menyembelih lebih dari 7 orang, hukumnya bagaimana? Silakan bisa ditanggapi oleh kelompok 3. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jika lebih dari 7 orang, maka kurban tersebut tidak sah karena melanggar batasan syariat. Karena melanggar batasan syariat. Bagaimana Hamid? Sudah sesuai dengan jawaban? Silakan dilanjutkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 bisa kembali ke tempatnya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, untuk kelompok 3 sudah selesai presentasi, review secara keseluruhan dari kelompok 3. Tadi presentasinya sudah sangat baik, bisa menunjukkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada pada LKPD, dan juga dalil juga sudah lengkap tentang materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya, kelompok mana yang akan presentasi? Saya. Silakan kelompoknya Hamid, kelompok 4. Persiapan untuk kelompok lain menanggapi presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil LKPD tentang berkorban. Apakah seorang boleh berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia? Jawabannya adalah boleh berkorban atas nama orang yang meninggal dunia, terutama jika 1. Orang yang meninggal pernah mewasiatkan hal ini. 2. Keluarga yang masih hidup ingin menghadiahkan pahala korban kepada almarhum. Para ulama seperti dalam mazhab Hanafi memperbolehkan kurban untuk orang yang telah meninggal sebagai bentuk sedekah jariah. Ibnu Qutmah dalam Al-Mughni mengatakan,
berkorban atas nama orang yang meninggal dunia adalah dibolehkan dan pahalanya sampai kepadanya, insya Allah. Dalil pendukung, Rasulullah berkorban dengan mengucapkan, "Ya Allah, terimalah ini dariku, keluargaku, dan dari umatku." Hadis ini menunjukkan bahwa niat kurban dapat mencakup orang yang tidak hadir atau telah meninggal. 3. Bolehkah satu ekor sapi digunakan untuk berkurban atas nama banyak orang dan beberapa batas maksimalnya? Ekor sapi atau unta boleh digunakan untuk kurban atas nama maksimal tujuan orang. Hal ini berdasarkan hadis. Kami pernah berkurban bersama Rasulullah dalam perjalanan Hijriyah dan berseorang unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Namun semua orang yang tergabung dalam satu sapi harus memiliki niat yang sama, yaitu berkurban atau ibadah lainnya seperti akikah dan najar. Jika lebih dari 7 orang, maka kurban tersebut tidak sah karena melanggar batas syariat. Dalil tambah dari fikih. Dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali disebutkan bahwa niat dan jumlah peserta kurban harus sesuai dengan sunnah Nabi, yaitu tidak lebih dari 7 orang berhewan besar. Demikian presentasi dari kami. Mungkin ada yang bertanya? Saya. Presentasi dari kelompok 4 sudah baik, namun ada yang ingin saya tanyakan. Bagaimana jika orang yang bergabung dalam satu sapi kurban tapi dengan niat yang berbeda? Baik, terima kasih telah bertanya. Kami akan menjawabnya. Dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi disebutkan bahwa niat dan jumlah peserta kurban harus sesuai dengan sunnah Nabi, yaitu tidak lebih dari 7 orang per hewan besar. Baik, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya dan teman-teman ingin mempresentasikan tentang hasil LKPD akikah. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum menggabungkan akikah dengan kurban? Apakah hal ini diperbolehkan? Jawabannya adalah para ulama berbeda pendapat mengenai penggabungan akikah dengan kurban. Sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i berpendapat bahwa akikah dan kurban adalah ibadah yang berpisah sehingga tidak dapat digabungkan. Namun, sebagai ulama seperti Ibnu Taimiyah membolehkan penggabungan dengan alasan kesamaan jenis ibadah, yaitu keduanya adalah penyembelihan yang mendekatkan diri kepada Allah. Pendapat yang membolehkan didukung oleh kaidah fikih. Satu amal dapat mencukupi 2 ibadah jika niatnya mencakup keduanya. Namun untuk berkehati-hatian lebih baik tidak menggabungkan keduanya. Silakan dari presentasi kelompok 5 ada yang ingin menanggapi atau mengajukan pertanyaan? Silakan. Untuk presentasi kelompok 5 sudah cukup baik, tetapi tolong jelaskan kembali tentang pendapat dari mazhab Syafi'i karena saya masih belum paham. Baik, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i berpendapat bahwa akikah dan kurban adalah ibadah yang terpisah sehingga tidak dapat digabungkan. Sudah dijawab oleh kelompok 5? Sudah. Terima kasih, silakan ditutup. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali ke tempat, berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Terima kasih kelompok 5 atas presentasi dari LKPD yang sudah kalian diskusikan. Langsung saya review, semuanya sudah sangat bagus sesuai dengan pertanyaan yang ada pada LKPD, dan tadi ditanggapi oleh kelompok yang lain juga sangat bagus jawabannya. Nah, sekarang untuk kelompok terakhir sudah siap untuk presentasi? Silakan bisa mempresentasikan, dan kelompok lain silakan mempersiapkan tanggapan dan juga pertanyaan untuk kelompok 6.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang LKPD akikah. Apakah akikah tetap sah jika hewan yang disembelih tidak memenuhi syarat, seperti usianya kurang dari 1 tahun atau hewannya cacat? Jadi jawabannya adalah hewan akikah harus memenuhi syarat yang sama dengan hewan kurban, yaitu Yang pertama adalah usia kambing atau domba minimal 1 tahun, sapi minimal 2 tahun. Yang kedua, tidak cacat fisik seperti buta, pincang, sakit berat, dan lain-lain. Jika hewan yang disembelih tidak memenuhi syarat ini, akikah dianggap tidak sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangankan kalian menyembelih hewan yang cacat jelas seperti yang buta sebelah, sakit, pincang, atau kurus. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang mau menanggapi? Presentasi kelompok 6 sudah cukup baik, tetapi saya belum terlalu paham tentang berapa usia minimal hewan yang digunakan untuk akikah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi usia minimal kambing atau domba minimal 1 tahun, sapi minimal 2 tahun. mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 bisa kembali ke tempatnya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 6. Secara keseluruhan, presentasi dari kelompok 6 sudah sangat bagus, menunjukkan jawaban yang tepat dengan pertanyaan di LKPD-nya. Begitupun dengan tanggapan dari kelompok lain dan juga pertanyaannya sudah dijawab dengan baik oleh kelompok 6. Nah, anak-anak, untuk memperkuat materi-materi yang sudah kalian diskusikan tadi, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Jadi, materi tentang akikoh, kurban, dan penyembelihan hewan secara syariat. Jadi, akikoh itu pada dasarnya adalah selamatan atau syukuran atas kelahiran anak oleh orang tua sang anak itu sendiri. Nah, selamatannya bisa dengan menyembelih 2 ekor kambing atau 1 ekor kambing atau domba, sesuai dengan anak yang lahir. Jika yang lahir laki-laki, maka kambingnya berjumlah 2 ekor. Kalau yang lahir perempuan, maka berjumlah 1 ekor. Dan kambingnya harusnya yang sehat dan tidak cacat. Kemudian penjelasan singkat tentang kurban. Nah, kurban itu adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim saat selesai pelaksanaan sholat Idul Adha. Yang disembelih boleh kambing, boleh sapi. Jika menyembelih seekor sapi, maka digunakan untuk 7 orang. Jika menyembelih 1 ekor kambing, maka diperuntukkan untuk 1 orang saja. Kemudian materi yang terakhir adalah bagaimana syarat penyembelihan hewan. Jadi penyembelihan hewan ini ada tuntunannya, yaitu bagaimana prosesnya, apa saja syaratnya. Tadi sudah disebutkan oleh teman kalian, ketika presentasi harus seorang yang muslim, kemudian harus dalam keadaan sadar, tidak gila, dan seterusnya. Materi yang sudah kalian diskusikan dan sudah kalian presentasikan, yaitu akikoh, kurban, dan penyembelihan hewan ini adalah syariat Islam yang memang benar-benar harus kita pahami bersama. Jadi bagaimanapun, sampai kapanpun kita harus tetap mengikuti syariat yang ada pada agama kita sendiri. Selanjutnya anak-anak, untuk asesmen, untuk tugas terakhir nanti, silakan mengisi pilihan ganda dan soal esai, dan kalian mewawancarai tokoh masyarakat, ustadz, kiai, ataupun orang yang kalian percaya tentang apa itu akikoh, kurban, dan penyembelihan hewan yang sudah dilaksanakan di lingkungan kalian masing-masing. Kemudian yang terakhir, saya ingin refleksi dari satu anak, bagaimana materi apa yang paling menarik menurut kalian dari pembelajaran hari ini. Silakan, ada yang mau memberikan refleksinya? Saya. Silakan Adin. Ketika belajar sambil diskusi bersama kelompok, itu yang menarik. Jadi yang menarik menurut Nadine adalah belajar secara berkelompok. Jadi lebih mudah memahaminya. Kalian sepakat dengan pernyataan dari Nadine? Terima kasih, berikan tepuk tangan kepada Nadine. Sebelum diakhiri, saya ingin
nyoba lagi, pengen ngetes. Semangat pagi. Pagi, kami siap proses. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya, sebelum kita akhiri pembelajaran, seperti biasa, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan doa. Silakan, siapa yang ingin memimpin doa? Silakan, Fandi. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Terima kasih kepada Fandi. Anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu sehat, senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.